Cerita ini berlatar belakang di tahun 2014. Saat itu saya baru duduk di kelas 1 SMP. Saya ingat betul, saat itu hari Minggu. Kami sekeluarga berencana untuk liburan ke puncak. Saat mau berangkat, tiba-tiba Bu Oja, sebutan untuk ART yang menjaga nenek saya, menelpon papa saya dan mengatakan kalau nenek saya tiba-tiba jatuh sakit dan sedang dalam keadaan kritis. Mendengar itu, papa langsung membatalkan rencana liburan ke puncak dan menggantinya dengan pergi menjenguk nenek. Jarak rumah nenek dengan rumah saya cukup jauh, kurang lebih menempuh waktu 9-10 jam perjalanan. Kalau ada yang bertanya kenapa nenek saya tidak tinggal di rumah papa agar mudah untuk dirawat, nenek saya tidak mau. Beliau menolak mentah-mentah untuk tinggal di rumah kami. Oh iya, sedikit informasi, nenek dan Bu Oja cuma tinggal berdua. Soalnya kakek saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Lanjut ke cerita. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, alhamdulillah kami sampai selamat sampai tujuan. Kurang lebih pukul 6 sore. Karena rumah nenek saya berada di kampung, jadi keadaan lumayan sepi saat itu. Rumah nenek saya adalah rumah tua peninggalan Belanda. Tentu saja, soalnya kakek saya adalah orang Belanda. Rumah nenek saya cukup luas, dengan 7 kamar tidur di dalamnya. Halaman rumah nenek saya juga sangat luas, dan terdapat pohon besar di sudut halaman. Di pohon besar itu, ada sebuah ayunan tua yang dulu dibuat kakek saya untuk saya bermain setiap kali saya datang ke rumah nenek. Setelah sampai, saya dan papa langsung sibuk menurunkan barang bawaan. Sedangkan mama langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan nenek. Saat itu, saya dibantu oleh Pak Budi, tukang kebun di rumah nenek. Keadaan cukup gelap sore itu, berhubung sudah hampir maghrib dan langit mendung. Kabut juga mulai muncul, jarak pandang sedikit terbatas. Tapi saya ingat betul, saat saya sekilas melihat ke arah ayunan, terlihat sosok gadis muda dengan pakaian khas Belanda sedang duduk di ayunan. Padahal saat itu kabut cukup tebal. Tapi saya yakin kalau saya benar-benar melihat seorang perempuan di ayunan itu. Saya bilang ke papa apa yang saya lihat, tapi papa malah mengelus lembut kepala saya dan bilang, "Jangan dilihat ya sayang, ayo masuk kita sholat maghrib." Saat itu saya belum mengerti dengan perkataan papa saya, jadi saya cuma mengikuti yang papa bilang. Seperti yang saya bilang, kamar di rumah nenek cukup banyak. Ada 7 kamar. 1 kamar nenek ada di bagian belakang menuju dapur. Jadi bisa dibilang kamar nenek adalah kamar terakhir di rumah itu. Papa mama tidur sekamar di kamar dekat ruang tamu. Sedangkan saya tidur sendiri di kamar yang berhadapan langsung dengan kamar nenek. Oh iya, 1 kamar lagi dipakai oleh Bu Oja, yang kamarnya dekat dengan pintu belakang. Setelah selesai mandi dan ganti baju, saya menuju kamar nenek untuk melihat keadaan nenek. Ada papa dan mama saya di situ.
Mereka terlihat bersedih. Kami berdiri mengelilingi kasur nenek. Anak nenek saya cuma satu, yaitu papa saya. Jadi, tidak banyak keluarga di situ saat itu. Saya mendengar bahwa papa bilang ke mama kalau nenek sebaiknya dibawa ke rumah sakit di kota untuk dirawat. Tapi mama menolak. Soalnya mama bilang bahwa nenek sudah ada tanda-tanda. Saat itu, saya tidak tahu apa maksud dari tanda-tanda tersebut. Tapi setelah mama bilang begitu, papa langsung mendekat ke arah nenek dan berbisik sesuatu di telinga nenek. Perlahan, nenek mengikuti apa yang dibisik oleh papa. Beberapa menit kemudian, nenek sudah tidak bergerak lagi. Mama menangis histeris. Papa langsung memeluk mama dari belakang. Bu Oja menangis di belakang saya sambil mengelus pundak saya. Sedangkan Pak Budi berdiri menunduk di dekat pintu. Saya hanya diam, melihat ke arah jendela nenek. Jendela tua dengan gorden putih yang kusam itu terlihat melambai pelan karena hembusan angin. Tiba-tiba, seorang perempuan berdiri di dekat jendela nenek sambil melihat ke arah kami. Raut wajahnya datar. Dia tak tersenyum, tidak pula terlihat bersedih. Hanya diam melihat ke arah kami. Lalu, papa menarik tanganku dan mengatakan untuk mencium nenek terakhir kalinya. Tetangga mulai berdatangan untuk membantu proses pemakaman nenek. Nenek saya dimakamkan malam itu juga, di kuburan yang berada tepat di sebelah makam kakek. Letaknya di belakang rumah yang tidak terlalu jauh. Esoknya, setelah pemakaman nenek malam itu, kami sekeluarga memutuskan untuk menginap sampai hari ke-7 di rumah nenek. Mama terlihat sibuk menerima tamu yang datang untuk berbelasungkawa. Papa terlihat sibuk dengan telepon dari kerabat jauh yang tidak bisa datang. Malamnya, setelah acara doa bersama, rumah nenek mulai terlihat sepi. Papa menyuruh saya untuk tidur duluan. Kalau mau menuju kamar, maka harus melewati ruang tamu terlebih dahulu. Itu hal yang paling saya tidak sukai. Gambaran ruang tamunya, di sebelah kiri sudut dekat jendela terdapat sebuah lemari kayu tua yang besar dengan pintu kaca, sebagai tempat koleksi piring antik nenek. Di sebelah lemari itu terdapat patung kayu berbentuk wanita muda seukuran anak kelas 5 SD yang duduk di atas sebuah batu dengan kain yang membalut tubuhnya. Patung wanita itu cukup indah dan elegan, tapi saya tidak suka karena saya merasa patung itu seperti memantau saya. Saya masuk ke kamar saya dan memaksa mata saya untuk tidur. Pukul 2 malam, saya terbangun karena merasa haus. Saya keluar dari kamar, berencana untuk ke dapur. Seperti yang saya bilang, kamar saya dan nenek saya berhadapan. Jadi, saat keluar dari kamar, saya akan langsung melihat pintu kamar nenek. Entah kenapa, saat itu rasa haus saya hilang. Malah, rasa penasaran saya ingin masuk ke kamar nenek yang ada. Saya mendekati pintu kamar nenek dan membukanya pelan. Saat itu saya melihat nenek saya duduk di atas kasur, menyisir rambut putihnya yang lumayan panjang.
Tidak terasa, air mata saya terjatuh. Rasa kangen dan rindu meledak memenuhi hati saya. Saya pun tidak sengaja berkata, "Nenek, nenek." Saya menoleh ke arah saya, lalu mengangkat tangannya, membuat tanda seperti perintah untuk duduk di sampingnya. Saya berjalan pelan, mendekati nenek dan duduk di sampingnya. Saya masih ingat jelas saat itu. Wajah nenek terlihat lebih muda, cantik. Itulah yang saya pikirkan. Cahaya bulan yang masuk lewat jendela menyinari nenek sedang duduk di samping saya. Kurang lebih 10 menit, saya duduk di samping nenek tanpa pembicaraan. Hingga nenek bilang, "Perempuan yang Farah lihat kemarin malam itu adalah perempuan yang gak suka sama Farah. Rajin sholat dan berdoa kepada Tuhan supaya Farah selalu dilindungi." Setelah itu, nenek menyuruh saya keluar dari kamar. Saya berjalan keluar dari kamar nenek. Perasaan hati saya campur aduk saat itu. Saat saya menuju kamar, perempuan yang saya lihat kemarin malam di jendela kamar nenek muncul di dekat pintu dapur. Ia melihat ke arah saya sambil mengatakan, "Farah sudah tahu ya." Cuma itu yang saya dengar, tapi sukses membuat saya takut dan lari menuju kamar. Untungnya selama 7 hari saya dan keluarga di rumah itu, saya hanya mendapat gangguan kecil.